Rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, cahaya sunnah itu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gelapnya bid'ah atau menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan cahaya di dalam kehidupan di dunia, apalagi di hari akhir. Di hari akhir bagaimana kita sangat membutuhkan cahaya, yang itu akan didapatkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin baik iman kita,
maka insya Allah akan semakin kuat cahaya yang akan menyinari kita di hari akhir, menerangi kita di dalam meniti sirat di hari akhir. Sebaliknya bahwasanya bid'ah akan mendatangkan kegelapan, baik di dunia apalagi di hari akhir. Semakin parah bid'ahnya, maka akan semakin gelap jalan untuknya. Apa maksudnya semakin parah bid'ahnya? Karena bid'ah itu bertingkat-tingkat, akan sampai nanti kepada bid'ah yang bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran. Seperti sebahagian orang yang menuhankan misalnya Ali bin Abi Thalib dari kelompok Ghulatus Syiah. Itu orang-orang ekstremis dari kelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah merupakan perbuatan kufur. Semakin parah bid'ah yang dilakukan oleh seorang, maka akan semakin gelap jalan untuknya, apalagi ketika meniti sirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca bab tentang dhammul bid'ah fid din, itu bagaimana agama mencela perbuatan bid'ah. Dan pengarang kitab rahimahullah telah menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan-perkataan para sahabat atau tabi'in. Pada hari ini kita akan baca al-matlab ar-rabi' atau bab berikutnya, asbab al-bid'ah. Kenapa bid'ah muncul, atau kenapa orang-orang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah? Kenapa sebahagian kaum muslimin misalnya terjerumus kepada perbuatan bid'ah di masa Ali bin Abi Thalib, misalnya melakukan pembangkangan terhadap Ali bin Abi Thalib sehingga ingin mengkudetanya atau ingin melakukan perlawanan terhadap Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Apa sebabnya? Atau sebahagian kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang rasanya tidak logis atau tidak masuk akal, akan tapi dilakukan oleh sebahagian mereka, yaitu mengkultuskan orang-orang saleh, memuja-mujanya, menyanjung-nyanjung mereka sampai di luar batas kewajaran. Bid'ah. Nabi SAW yang paling bertakwa, kata Nabi SAW, walakinni atqakum lillah, kan tapi saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Nabi SAW yang paling bertakwa saja telah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian menyanjung-nyanjungku melebihi batas kewajaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Dilarang oleh Nabi SAW. Itu kepada Nabi, apalagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, termasuk di antaranya orang-orang yang dianggap saleh misalnya. Kenapa sebahagian kaum muslimin terlalu berlebih-lebihan di dalam mujanya sampai keluar dari batas kewajaran? Sampai keluar dari batas kewajaran bagaimana?
Misalnya menyanjungnya lebih dari batas kewajaran, sehingga keluar kata-kata misalnya, kalaulah seandainya bukan karena engkau, maka kepada siapa lagi aku memohon pertolongan. Di dalam salah satu bait syair berbahasa Arab yang diungkapkan oleh sebahagian mereka. Padahal tidak ada tempat untuk bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sebahagian kaum muslimin berdoa meminta kepada wali. Bid'ah, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian berdoa menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain-lain. Tapi sebagian kaum muslimin berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengingkari dan mengatakan tidak mungkin ada kaum muslimin yang berdoa meminta kepada selain Allah, terlalu dibuat-buat. Silakan kita lihat, entah di lingkungan kita atau mungkin di rekaman-rekaman yang ada di YouTube misalnya, atau pengalaman yang pernah kita alami ketika melihat, atau jangan-jangan kita pernah melakukan. Saya sendiri pernah ceritakan, pernah melihat itu seorang kawan membawa secari kertas yang didapatkannya dari kuburan Masjid Nabawi ketika dia bertugas untuk menjaga pengamanan waktu itu di Masjid Nabawi. Ketika beliau ikut di dalam kepanitiaan haji di bawah Kementerian Saudi. Kawan dari negara lain di kelas di kuliah. Karena di musim haji sebahagian mahasiswa ada yang mencoba untuk ikut dalam kepanitiaan haji. Nah, di antara petugas-petugas atau tugas-tugas mereka ada yang ditugasi untuk berjaga-jaga di dalam Masjid Nabawi, ada yang di bagian kuburan itu, bersama tentunya askar-askar yang lain, tentara dan lain sebagainya. Pada jam kuliah dia masuk, siang keluar dia langsung tugas. Ketika dia masuk kuliah, dia bawa secari kertas yang berisi doa permintaan kepada Nabi berbahasa Arab. Karena di musim haji itu banyak kaum muslimin yang lewat ziarah di makam Nabi, kemudian setelah itu sebagian mereka mencoba untuk mencampakkan kertas yang di antara kertas-kertas itu isinya adalah seolah-olah bertulis surat kepada Nabi SAW, minta agar dikaruniai anak, karena sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Jadi kalau seandainya dikatakan itu berlebih-lebihan, kita katakan enggak. Ini adalah pengalaman yang pernah kita lihat langsung, teman membawa surat itu, atau kertas yang ditulis oleh sebahagian jamaah haji. Dan mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman yang pernah kita lihat. Kenapa kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam bahasa agamanya dikatakan bid'ah? Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Ini yang akan kita atau dibahas oleh beliau rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, al-bid'u laha asbabun addat ilaiha. Bid'ah itu ada sebabnya.
Wa min hadhil asbab, di antara sebab-sebab munculnya bid'ah, yang pertama awalan al-jahlu, yaitu kejahilan, tidak tahu, ketidaktahuan. Jahal fahuwa afatun khatirah, dan jahil ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu berbicara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Ayat ini memperingatkan kita dari bahaya al-jahal. Kenapa? Karena kejahilan seperti yang disebutkan tadi, seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama, yaitu al-jahl. Apa sebab al-jahl? Itu karena tidak belajar. Apa sebab al-jahl? Karena jauh dari para ulama, tidak mau bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum wa yubqi fin nasi ru'usan juhala yuftun bighairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Ambil ilmu, ini orang yang berilmu cabut begitu, keluar ilmunya, enggak. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu? Walakin yaqbidul ulama, akan tapi dengan cara mewafatkan para ulama. Fayarfa'ul ilma ma'ahum, maka Allah Subhanahu wa taala cabut pula ilmu bersama mereka. Wafat para ulama, maka hilanglah ilmu. Kemudian tersisalah di tengah-tengah manusia pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak punya ilmu, tapi tidak tahu diri. Yuftun bighairi ilmin, mereka nekat untuk memberi fatwa, berfatwa tanpa ilmu. Apa dampaknya? Fayadhilluna wa yudhillun, maka mereka pun akhirnya tersesat dan menyesatkan. Ini al-jahal. Al-jahal. Sebab yang kedua, kata pengarang kitab rahimahullah, kenapa bid'ah itu terjadi di tengah-tengah masyarakat? Ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu, atau mau yang enak saja, mau seenaknya saja. Wah, ini payah nih, tidak usah diamalkan, tidak usah diambil. Ini mudah nih, ini ajalah diambil. Ini nampaknya akan menyusahkan kita, akan merugikan, maka tidak usah diambil. Ittiba'ul hawa minal asbab al-khatirah allati tuqi'an nas fil bid'ah wal ahwa. Ini termasuk di antara sebab-sebab yang sangat berbahaya yang menjerumuskan orang ke dalam perbuatan bid'ah. Itu ngikuti hawa nafsu. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka buatlah keputusan-keputusan, tegakkanlah hukum di tengah-tengah manusia dengan hak, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ngikuti hawa. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan. Apalagi di dalam beragama, mengabaikan petunjuk Al-Qur'an, mengabaikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya menurut saya enaknya begini, maka dibuat. Mengikuti hawa nafsu, atau dalam bahasa kita mungkin bisa katakan selera. Ngikuti selera, mana enaknya saja, atau mana enaknya selera orang banyak. Ini adalah merupakan penyebab terjadinya bid'ah atau terjerumusnya seseorang dalam perbuatan bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Jangan ikuti siapa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Yang pertama, orang yang telah kami jadikan hatinya lalai untuk berzikir kepada kami. Orang-orang seperti itu tidak usah ikuti. Orang-orang yang lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna lalai untuk berzikir ini bukan berzikir mengucapkan subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, bukan itu saja. Lalai hatinya sehingga tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dia salat, dia tidak salat. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dia untuk berpuasa, dia tidak puasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk membaca Al-Qur'an, dia tidak baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala larang dia untuk membuka aurat, dia membuka aurat. Lalai, tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini la tuti', jangan taati. Kemudian yang kedua yang ada kaitannya dengan poin ini, wattaba'a hawa. Yang kedua yang juga jangan kalian ikuti, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa mereka. Seleranya saja yang diikutinya. Bertabrakan dengan hukum Allah, ketentuan Allah, syariat Allah, dia kesingkirkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia lanjutkan keinginan hawa nafsunya, seleranya. Ini namanya ittaba'a hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuti', jangan diikuti. Kemudian sebab lain kenapa orang terjerumus di dalam perbuatan bid'ah, atau kenapa bid'ah terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu at-ta'alluq bisyubhat, yaitu bergantung kepada syubhat, berpatokan kepada syubhat. Apa syubhat ini? Yaitu kerancuan-kerancuan berpikir atau pemikiran-pemikiran yang membuat dia rancu. Itu namanya syubhat. Kata beliau rahimahullah, fa innal mubtadi'ata yata'allaquna bisyubuhati fayaqa'una fil bid'ah. Sungguhnya orang-orang yang mengikuti bid'ah atau ahlul bid'ah ini, mereka banyak bergantung, berpatokan kepada syubhat-syubhat, pikiran-pikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang rancu, sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam bid'ah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, Al-Qur'an. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, terang benderang. Hunna ummul kitab, itulah isi kebanyakan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, di antara ayat-ayat yang Allah SWT turunkan juga itu mutasyabihat, yang bisa pemahaman seperti ini, bisa juga pemahaman seperti ini. Itu mutasyabih. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih penyimpangan, bakat-bakat suka menyimpang, mana yang dia pilih, Pak? Fayattabi'una ma tasyabaha, yang dia ambil, yang dia lihat yaitu ayat-ayat yang kurang jelas tadi. Padahal banyak ayat-ayat yang lain yang jelas itu tidak dilihatnya, tidak diliriknya, tidak dijadikannya sebagai dalil untuk memahami ayat-ayat yang mutasyabih ini tadi. Harusnya ayat-ayat yang mutasyabih ini dipahami dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas tadi, yang terang benderang. Ini mengikuti yang tidak jelas tadi. Padahal yang tidak jelas ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagian ayat lain, atau juga dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Diterangkan apa maksud sebenarnya, dan begitulah semestinya memahami Al-Quran. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya tadi punya bakat-bakat penyimpangan, fi qulubihim zaigh, dia hanya melirik ayat-ayat yang mutasyabih ini. Ini dia at-ta'alluq bisyubhat, hanya melihat yaitu hal-hal yang tidak jelas, apalagi pemikiran-pemikiran yang rancu. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada hubungannya dengan kejahilan tadi. Jahil, tidak tahu, kemudian setelah itu tidak mau untuk belajar sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama. Muncullah keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan bid'ah. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kudeta atau melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau rahimahullah menjadi Amirul Mukminin. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin khalifah, maka sebagian kelompok menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan diadili. Apakah Ali bin Abi Thalib tidak mau? Tidak. Ali bin Abi Thalib mau. Akan tetapi khalifah harus tetap ada. Jangan sampai vakum. Setelah nanti khalifah ada, insya Allah pembunuh ini akan tetap kita dicari, bisa untuk diproses. Akan tapi sebagian kelompok, khususnya yang pro kepada Muawiyah radhiyallahu an, menuntut harus kita cari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Khilaf biasa manusiawi terjadi di antara manusia. Makanya khilaf-khilaf seperti ini di kalangan para sahabat tidak seharusnya membuat kita mengecam salah satu kelompok. Makanya di antara akidah-akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menahan diri, menahan lisan untuk tidak mengata-ngatai para sahabat, termasuk dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tidak boleh. Kembali kepada kisah tadi, terjadi perselisihan sampai akhirnya terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Di antara peperangan yang terjadi di antara para sahabat adalah Siffin, perang Siffin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan salah satu pihak meminta untuk berdamai dengan mengangkat mushaf. Akhirnya dilakukanlah perdamaian. Di antara kesepakatan di dalam perdamaian itu atau gencatan senjata, memilih utusan dari masing-masing kelompok untuk merundingkan dan membuat suatu keputusan. Nah, ada satu kelompok atau beberapa orang yang tidak terima dengan itu. Dengan dalil apa? Ini syubhat dari syubhat. Ini kalau seandainya dipilih orang untuk berunding, berarti sama dengan berhukum dengan hukum manusia. Dan siapa yang berhukum dengan hukum manusia, maka berarti dia kafir. Maka membelot mereka, melakukan pembelotan. Keluar dia, itulah yang dikatakan dengan khawarij. Dan jumlahnya ketika itu banyak, ribuan. Ada yang mengatakan 4 ribuan, 6 ribuan, atau bahkan lebih. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar diizinkan untuk menemui orang-orang ini. Kata beliau, minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk bisa bertemu dengan mereka. La'alli ukallimu haula al-qaum. Mungkin saya bisa berdialog dengan mereka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inni akhafu ma'alaik. Saya khawatir mereka akan mencelakai engkau. Tapi kata Abdullah ibnu Abbas, tidak apa-apa insyaallah. Kalla. Maka datanglah Abdullah ibnu Abbas ke sana, disambut oleh mereka dengan sinis. Kemudian setelah itu ditanyakan, apa gerangan yang membuat engkau datang ke sini wahai Abdullah ibnu Abbas? Kata Abdullah ibnu Abbas, saya datang dari kelompok sana yang di sana masih banyak sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan kalian ini tidak ada sahabat, di kalian ini tidak ada sahabat-sahabat Nabi sama sekali. Kemudian kata beliau juga, saya yakin mereka lebih paham dengan agama, lebih paham dengan tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran, dan kalian tentunya tidak bisa mengalahkan pemahaman mereka. Tidak ada di antara kalian yang lebih paham daripada mereka. Maka mudah-mudahan saya bisa mendengarkan apa yang kalian keluhkan, nanti saya sampaikan kepada mereka. Kata mereka, ada 3 hal yang kami keluhkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikeluhkannya? Yang pertama kata dia, fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Dia sudah menunjuk orang manusia untuk membuat keputusan hukum, kesepakatan. Itu karena tadi kelompok Ali tunjuk 1 orang, kemudian kelompok Muawiyah tunjuk pula 1 orang. Mereka yang berunding, berarti keputusan mereka. Berarti mereka sudah berhukum dengan hukum manusia.
Inil hukmu illa lillah. Padahal hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini syubhat. Yang dipakainya apa, Pak? Dalil juga, berdalil dia, berdalil dengan Al-Qur'an bahkan. Akan tapi tepatkah dia di dalam menggunakan dalil? Enggak. Kemudian setelah itu apa yang kedua? Yang kedua kata mereka, fa innahu qatal wa lam yasbi. Mereka berperang tadi melawan kelompok Muawiyah, akan tapi tidak mengambil harta rampasan perang atau tidak mau menawan. Padahal di dalam peperangan boleh untuk menawan dan menjadikan tawanan itu sebagai budak. Nah, mereka tidak mau untuk menjadikan musuh yang sudah takluk sebagai tawanan perang, tidak mau mengambil ghanimah. In kanu kufaran laqad halla sabahum. Kalau seandainya mereka ini kafir, harusnya kan boleh kita menawan mereka dan menjadikan mereka sebagai budak. Wala in kanu mu'minin ma halla sabahum wala qital. Kalau mereka enggak, mereka mukmin. Kalau mereka mukmin, ngapain kita perangi mereka kemarin? Harusnya tidak boleh kita memerangi. Ketika kita perangi mereka, berarti kita menganggapnya kafir. Kalau dia kafir, boleh untuk dijadikan sebagai budak bertawan. Ini syubhat, itu namanya syubhat. Kemudian yang ketiga yang mereka sampaikan juga kepada Abdullah ibnu Abbas, di dalam dialog dengan Abdullah ibnu Abbas, yang intinya Ali bin Abi Thalib sepakat atau setuju untuk menghapus gelar Amirul Mukminin. Karena di antara kesepakatan yaitu hilangkan gelar Amirul Mukminin. Nah, kalau seandainya dia bukan Amirul Mukminin, Amir siapa berarti? Amirul Kafirin. Coba cara berpikirnya. Itu namanya syubhat. Syubhat. Akan tapi kesemua itu dipatahkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebutkan di dalam sejarah dengan hujjah-hujjah yang kuat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Akhirnya ribuan dari mereka, juga ada yang mengatakan 2000 atau lebih, kemudian setelah itu bertobat dan kembali bergabung dengan kaum muslimin. Ini ma'asyira al-ikhwah ini muliakan oleh Allah SWT. Nanti kita bacakan bagaimana jawaban dari Abdullah ibnu Abbas setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. Jadi ini contoh dari bid'ah yang muncul karena kejahilan, karena syubhat. Karena kejahilan, karena syubhat. Itu bid'ah yang dimiliki oleh al-Khawarij. Termasuk di antaranya yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Ada 3 alasan kenapa mereka melakukan kudeta atau membelotlah dari Ali bin Abi Thalib. Tadi kita sudah sebutkan. Lantas bagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab? Karena kata beliau tadi janjinya, aku akan sampaikan nanti apa yang kalian keluhkan kepada mereka. Setelah mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kata beliau, qultu hal indakum syai'un ghairu hadha? Ada yang lain lagi? Kata mereka, hasbuna hadha, sudah cukup itu saja. Kata beliau, amma qaulukum, atau sebelumnya, qultu lahum, kata Abdullah bin Abbas, ara'aitukum in qara'tu alaikum min kitabillahi jalla thana'uh wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qawlakum atarji'un. Bagaimana kalau seandainya aku membacakan kepada kalian firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi? Sebelum aku sampaikan kepada mereka, aku cobalah sendiri dulu untuk menjelaskan. Kalau seandainya ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang justru menyangkal apa yang kalian keluhkan tadi, mau tidak kalian untuk kembali bertobat? Kata mereka, na'am, ya. Maka dijawablah oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama tadi, hukmur rijal fi amrillah. Kalian tadi beralasan bahwasanya mereka berhukum dengan hukum manusia, yaitu menerima hasil perundingan manusia. Saya akan bacakan kepada kalian firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada kalanya menyerahkan kepada manusia untuk membuat putusan. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan apabila kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Barang siapa di antara kalian yang membunuh dengan sengaja, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka dendanya, hukumannya adalah yaitu setimpal dengan binatang buruan yang dibunuh tadi. Bagaimana cara mengukurnya? Allah lanjutkan,
yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Itu silahkan putuskan oleh orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan, orang yang berkompeten dari kalian. Allah persilahkan, silakan. Orang yang berilmu, yang berkompeten untuk memutuskannya. Ini nampaknya setimpal ini untuk Untuk dendanya. Kalau seandainya yang memutuskan itu adalah orang yang berkompeten, berilmu, maka silahkan ikuti. Allah persilahkan manusia untuk mengukurnya, memutuskan, menimbang-nimbang. Wa kana, kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, wa kana min hukmillah annahu sayyarahu ila rijal yahkumun fihi. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala persilahkan kepada orang-orang yang berkompeten untuk membuat keputusan. Walau syaa la hakama fihi. Kalau Allah ingin, tentunya Allah bisa saja buat putusannya langsung. Dendanya atau hukumannya adalah ini. Langsung Allah buat. Bisa. Allah Maha kuasa untuk itu. Tapi Allah SWT persilahkan. Hukumannya adalah seperti ini. Bagaimana cara mengukurnya? Silahkan orang-orang yang berkompeten, yang berilmu, dzawa adlin, di antara kalian yang membuat. Ini kata fajaza min hukmir rijal. Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk berhukum kepada hukum orang-orang yang memang berkompeten. Unshidukum billah ahukmur rijal fi salahi dzatil bayyin wa haqni dimaihim afdal au fi arnabin. Saya tanya kepada kalian sekarang, ayat itu bercerita tentang apa? Balasan atau hukuman untuk orang yang membunuh binatang buruan. Binatang buruan itu seperti apa, Pak? Rusa, mungkin kelinci di antara, kan gitu. Yang disebut oleh beliau kelinci di sini. Coba kalian pikirkan. Ini tentang binatang buruan seperti kelinci. Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada manusia untuk menimbang, membuat keputusan, menentukan hukuman. Mana yang lebih berharga kira-kira? Kelinci atau manusia? Kalau yang dirembukkan oleh kelompok Ali dan kelompok Muawiyah tadi tentang apa? Manusia. Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih pantas untuk dipertimbangkan nyawa mereka atau keselamatan mereka? Nyawa manusia atau nyawa binatang buruan? Tentu ini lebih pantas untuk dipertimbangkan. Maka dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Akhirnya mereka menjawab, qalu bala hadza afdal. Mereka menjawab, ya betul. Kemudian setelah itu tentang suami istri yang bersengketa, berkelahi atau cekcok rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir mereka akan bercerai atau pecah, maka silakan utus satu orang perwakilan dari pihak istri, satu orang perwakilan dari pihak suami. Untuk apa kira-kira? Untuk berunding. Allah Subhanahu wa taala juga izinkan. Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berhukum kepada hukum manusia. Itu bagaimana mereka memutuskan yang terbaik. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka pun ngaku betul.
Setelah itu yang kedua kata beliau radhiyallahu an, wa amma qaulukum qatala wa lam yasbi. Yang kedua kalian katakan tadi bahwasanya mereka berperang tapi tidak mau menawan tawanan-tawanan perang kemudian dijadikan sebagai budak. Kata beliau radhiyallahu an, afatasbuna ummakum Aisyah. Ini dalam perang Jamal ya, dalam perang Jamal. Siapa di antara kalian yang akan menjadikan Aisyah sebagai tawanan perangnya, kemudian jadikan budak nanti? Padahal beliau adalah ibu kalian. Kenapa? Karena istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Siapa di antara kalian yang nekat, lancang, berani untuk menjadikan ibunya sebagai tawanan perang? Afatasbuna ummakum Aisyah tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum. Kalian menghalalkan dia seperti kalian menghalalkan tawanan-tawanan yang lain misalnya. Fa in qultum na'am, kalau seandainya kalian katakan misalnya, oh iya, enggak apa-apa, kan dia tawanan perang, dia jadi budak, maka boleh untuk kami perlakukan sesuka kami. Faqad kafartum, berarti kalian sudah kufur. Wa in qultum laysat bi ummina, kalau kalian katakan oh dia bukan ibu kami, faqad kafartum juga, kalian berarti juga kufur. Kenapa? Karena Nabi SAW, Allah SWT mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau SAW adalah ibu-ibunya kaum muslimin. Akhirnya mereka mengatakan, ya kami terima jawaban yang kedua. Kemudian lanjut kepada yang ketiga, amma maha nafsahu min amiril mu'minin. Tadi kata kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti adalah Amirul Kafirin. Kami tidak terima itu. Kata beliau, fa ana atikum bima tardun. Saya akan sampaikan kepada kalian cerita yang kalian insyaallah bisa terima. Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah salahal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sulhul Hudaybiyah atau waktu perang Hudaybiyah akhirnya melakukan perjanjian, kesepakatan dengan orang-orang musyrik yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Di dalam Sulhul Hudaybiyah itu, di antaranya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub ya Ali." Ali, tulis isi dari kesepakatan ini. Apa yang ditulis? Hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah yang sudah disepakati oleh Muhammad Rasulullah dalam perjanjian itu. Apa kata orang-orang musyrik? Qalu law na'lam annaka Rasulullah ma qatalnak. Kalau kami tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah, tentu kami tidak akan perangi kamu. Artinya apa? Orang-orang musyrik mengatakan kamu bukan Rasulullah, tidak terima kami itu gelar itu. Ini adalah yang sudah disepakati oleh Muhammad Rasulullah, hilangkan itu. Tidak terima. Kalau kamu Rasulullah, tentu kami tidak akan berperang dengan kamu. Kualat kami. Terus apa? Hapus Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, umhu ya Ali. Hapus. Hapus Rasulullah itu tidak apa-apa. Inilah yang sudah dibuat dan disepakati oleh Muhammad. Nah, itu dihilangkan Rasulullah. Coba mana yang lebih berharga, Amirul Mukminin atau Rasulullah? Rasulullah saja Nabi SAW mau untuk dihapus.
ketika di situ ada maslahat. Apalagi Amirul Mukminin yang itu tentu tidak sampai pada taraf gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebutan kedudukan Rasulullah SAW. Kata beliau, umhu ya Ali, Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah. Engkau tahu ya Allah bahwasanya aku adalah utusan engkau, sekalipun mereka tidak ngaku. Maka ditulislah oleh Ali radhiyallahu anhu, inilah ma salaha alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Inilah yang sudah disepakati oleh Muhammad ibnu Abdillah. Nah, coba. Akhirnya mereka terangguk-angguk dan menerima jawaban Abdullah ibnu Abbas yang didasari dengan ilmu, sehingga banyak di antara mereka yang bertaubat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah itu kadang-kadang, atau keyakinan-keyakinan bid'ah kadang-kadang karena syubhat, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Ini yang membuat orang terjerumus di dalam bid'ah, atau penyebab terjadinya bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Masih ada sebab-sebab yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dapat menjadi ilmu bagi kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.